Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Berita pertama, untuk memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di Indonesia, BNPT berencana untuk membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT di tingkat kabupaten dan kota. Perumusan rancangan peraturan pun dilakukan agar nantinya FKPT daerah memiliki legal standing dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra BNPT. Berikut liputan selengkapnya. Setelah tersebar di 34 provinsi di Indonesia, kini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berencana untuk membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT di tingkat kabupaten dan kota. Untuk itu, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT, Bambang Surono dan jajaran hadir dalam rapat harmonisasi bersama dengan sejumlah kementerian dalam rangka merumuskan rancangan peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang pembentukan FKPT di daerah. Dilaksanakan pada 4 April 2022, hadir perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kesempatan tersebut, para hadirin membahas substansi rancangan peraturan agar nantinya FKPT daerah memiliki legal standing dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra BNPT. Setelah terbentuk, FKPT kabupaten dan kota akan bersinergi dengan FKPT tingkat provinsi dan dapat memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Berikutnya, menyebarkan kontra narasi dan kontra propaganda di tengah masyarakat memang bukan perkara mudah. Bekerja sama dengan berbagai pihak menjadi salah satu upaya untuk turut pelihara kedamaian bangsa. Kali ini giliran Firma Merah Putih yang nyatakan dukungan dan kesiapannya dalam menjalankan kegiatan BNPT untuk meningkatkan daya imunitas masyarakat. Berikut informasinya. Sinergi bersama unsur Pentahelix kembali terjalin pada 4 April 2022, di mana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima audiensi dari Firma Merah Putih. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Direktur Kerjasama Bilateral BNPT, Brigjen Pol Kris Erlangga, saling berbagi perspektif terkait fenomena terorisme di Indonesia. Suhadi selaku koordinator juga sampaikan perhatiannya atas propaganda terorisme yang kini telah menyebar hingga ke lingkungan terdekatnya. Untuk itu, Firma Merah Putih nyatakan kesiapannya dalam mendukung program dan kegiatan BNPT dalam meningkatkan daya imunitas masyarakat agar memiliki filter diri dalam menghadapi bujuk rayu kelompok radikal terorisme. Adapun salah satu upayanya dengan turut mengajak masyarakat untuk setia terhadap 4 konsensus nasional serta mengimplementasikan sikap moderasi beragama. Dari kerjasama ini, Kepala BNPT berharap semakin banyak komunitas yang turut terlibat dalam menyebarkan kontra narasi dan kontra propaganda di tengah masyarakat untuk bersama turut pelihara kedamaian bangsa dan pertahankan persatuan Indonesia. Selanjutnya diselenggarakan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri diskusi bertajuk Pemuda, Ramadan, dan Nasionalisme. Dalam diskusi virtual tersebut, Kepala BNPT sampaikan pentingnya generasi muda dalam menyaring informasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ini dia selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mencegah kejahatan terorisme dalam acara virtual bertemakan Pemuda, Ramadan, dan Nasionalisme pada 4 April 2022. Diselenggarakan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Persada ID, Kepala BNPT sampaikan di bulan suci Ramadan ini upaya pencegahan propaganda terorisme terus digalakan. Namun dibutuhkan kerjasama utamanya antara tokoh agama serta masyarakat. Kepala BNPT berharap para tokoh agama dapat memberikan pencerahan dengan menyebarkan dakwah berisikan Islam yang ukhuwah Islamiyah dan wataniyah. Di sisi lain, Komjen Pol Boy Rafli Amar juga himbau masyarakat, utamanya generasi muda, untuk memiliki filter diri saat mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun dari media sosial.
Hal ini dikarenakan jaringan terorisme kerap menggunakan agama dalam narasinya, sehingga sinergi dari keduanya dibutuhkan untuk mencegah propaganda terorisme masuk ke sendi-sendi masyarakat. Tak hanya itu, BNPT juga turut bekerja sama dengan multi pihak yang berada dalam unsur pentahelix. Kolaborasi sangat dibutuhkan untuk menjangkau area yang lebih luas, mengingat kini akses informasi semakin masif dan global. Kepala BNPT berharap para peserta yang bergabung dalam acara dapat tergugah dan turut andil dalam upaya pencegahan. Berita selanjutnya, guna memaksimalkan upaya pencegahan terorisme, seluruh unit kerja BNPT paparkan evaluasi kinerja dalam rapat pimpinan bulan April 2022. Memimpin rapat, Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan apresiasi atas kinerja seluruh unit kerja selama bulan Maret. Berikut informasinya. Guna maksimalkan upaya pencegahan terorisme, seluruh unit kerja BNPT paparkan evaluasi kinerja dalam rapat pimpinan bulan April 2022. Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo memulai paparan yang diikuti oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, dan diakhiri oleh Inspektur BNPT. Memimpin rapat, Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan apresiasi atas kinerja seluruh unit kerja selama bulan Maret. Dirinya tekankan kesiapan tiap unit dalam melaksanakan program dan kegiatan di bulan April, salah satunya yakni persiapan soft launching Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN. Harapannya soft launching KTN di 4 wilayah prioritas BNPT dapat dilaksanakan menyusul soft launching KTN Turen Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada 24 Maret 2022. Khusus yang ingin saya sampaikan karena kawasan terpadu Nusantara ini kita harapkan di tahun ini semuanya bisa soft launching. Ya. Soft launching ini memang masih dalam kondisi yang sederhana, tetapi tujuannya adalah untuk memacu pergerakan dan komitmen-komitmen yang telah dilakukan antara kita dengan stakeholder. Rapat dihadiri oleh pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, serta pejabat administrator. Hasil evaluasi dalam rapat pimpinan berkala BNPT menjadi acuan tiap unit kerja untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama kementerian dan lembaga terkait menandatangani rencana aksi Kementerian Lembaga tahun 2022. Penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen para stakeholders yang terlibat dalam mewujudkan kawasan terpadu Nusantara di 5 provinsi wilayah prioritas BNPT. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui tim sinergisitas BNPT bersama dengan kementerian dan lembaga tandatangani rencana aksi sinergisitas antar kementerian lembaga dalam program penanggulangan terorisme di 5 wilayah prioritas BNPT pada 8 April 2022. Disaksikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Menko Polhukam, Profesor Muhammad Mahfud MD. Kesepakatan rencana aksi ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, bersama dengan perwakilan kementerian lembaga di bawah Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan. Perwakilan kementerian lembaga di bawah Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan perwakilan kementerian lembaga di bawah Kemenko Maritim dan Investasi. Mereka-mereka ini juga bahkan ketika saat ini di lapas, kita berebut dengan jaringan terorisme untuk mengambil hati para narapidana. Karena seperti contoh kita membuat rumah singgah, mereka juga buat rumah singgah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keluarga, sahabat mereka akan bisa terus melakukan komunikasi. Jadi kami juga merebut hati dari para keluarga agar mereka jangan sampai tetap berada dalam lingkungan jaringan mereka. Program strategis Kementerian Lembaga dalam penanggulangan terorisme sudah berjalan saat ini 7 tahun. Tentunya ini sudah membawa dampak yang cukup positif. Hal ini bisa dilihat dari semakin menurunnya aksi terorisme dan radikalisme setiap tahunnya. Dilaksanakan secara luring dan daring, terhitung 46 kementerian lembaga,
bersinergi dalam melaksanakan 663 rencana aksi, diantaranya 209 kegiatan fisik dan 459 kegiatan non-fisik. Harapannya dengan upaya bersama ini dapat menghadirkan peran negara di tengah mitra deradikalisasi, penyintas, dan keluarga. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.